Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Ihsan Maulana dari kelas TI 04 angkatan tahun 2005 dan saya di sini ingin mempresentasikan dari proyek saya dengan dosen pengampu yaitu Bu Yati Nurhayati Eskomemkom dengan mata kuliah yaitu Sistem dan Teknologi Basis Data dan saya di sini mengambil proyek yaitu sistem utang piutang. Nah, di sini ada latar belakangnya pada pengembangan HES ini bertujuan untuk mengubah sistem yang mengalami utang piutang yang konvensional menjadi digital yang terstruktur. Nah, interaksi buat manual ini menimbulkan data yang tidak teratur. Jadi, HKS ini adalah solusi digital bagi admin atau si penjualnya untuk mengelola ekosistem utang dari pendataan pelanggan hingga pembayaran itu sendiri. Jadi di sistem HKS ini adalah supaya mengalami tertentu seringkali terlewat ataupun tidak terbayarkan. Jadi si penjualnya itu sendiri sering lupa untuk menagihnya gitu. Jadi sering hilang aja. Dan juga ini menimbulkan kerugian bagi beberapa toko. Nah, ini sebenarnya itu distributor yang sedang berjalan pada saat ini yaitu distributor ini mengeluarkan kondisi bisnis toko yang masih mencatat apabila utang itu secara manual itu menggunakan buku tulis dan bantuan sistem. Nah, untuk awal prosesnya itu si pelanggan mengajukan utang dan membeli barang, lalu si penjual itu mengecek stok barangnya di gudang secara manual, lalu tersedia yaitu penjual mencatat utang buku utang, itu apabila si pelanggannya ingin membayarkan utang tersebut yaitu bisa lunas atau membayar sebagiannya dan juga si penjual juga membayar buku bayaran dan juga buku utangnya itu secara manual. Nah, permasalahan yang ini tuh pada proses manual ini banyak masalahnya itu seperti pengecekan stok di gudang itu dilakukan oleh fisik jadi satu persatu sehingga tidak secara real time dan juga akurat serta pencatatan di buku itu terlalu beresiko untuk salah tulis ataupun kehilangan dari si bukunya itu sendiri. Nah, untuk perhitungan sisa utang juga apabila secara manual itu rawan atau salah hitung. Serta si penjual harus mencatat di dua buku sekaligus itu dari yang menyulitkan sinkronisasi dan pelacakan si riwayat si pembayaran itu sendiri. Nah, ini fitur yang diusulkan yaitu untuk masuk dan keluar akunnya. Jadi si pelanggan itu dapat masuk memakai akunnya masing-masing gitu. Jadi sistem ini melakukan seperti password ke database dan juga menghapus riwayat login saat keluar ataupun si logotnya itu sendiri. Nah, di sini juga ada pesan dan juga cek otomatis. Jadi si pelanggannya itu bisa membeli barang dan mengajukan utang lewat si aplikasi. Nah, si aplikasi itu langsung mengecek stok si database-nya. Jika stok habis, di situ otomatis menolak si pengajuan itu. Selanjutnya yaitu verifikasi langsung. Jadi si penjual itu langsung menerima notifikasi dan bisa langsung memilih menyetujui atau menolak si pengajuan utang itu. Jadi serta bukti pembayaran juga dikirim oleh si pengajuan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah potong stok dan hitung utang otomatis. Begitu disetujui langsung si stoknya itu dihitung sisa dan juga sisa utang si pelanggan itu secara otomatis tanpa harus ngecek ataupun menghitung secara manual. Itu ke barang dan juga laporan. Nah, si penjualnya bisa menambahkan untuk mengubah data atau si barang dagangannya dan melihat laporan utang kapan saja karena semua data itu sudah disimpan rapi. Nah, terus yang ini yaitu ada HTML di use case-nya yang dimana di sini untuk yang pertama itu hak haknya yaitu si pelanggan. Nah, jadi si aktor pelanggan itu berada di sisi kiri ada 4 fungsi utama yang dimana yang pertama adalah registrasi untuk pendaftaran akun, yang kedua adalah login untuk mengakses di sistemnya, yang ketiga adalah untuk pengajuan utangnya itu sendiri, yang keempat adalah untuk si verifikasi bayarannya. Nah, untuk dari si penjualnya itu sendiri yaitu si penjual bisa verifikasi pembayaran, verifikasi pengajuan, dan juga untuk pengelolaan barang itu sendiri serta untuk loginnya juga. Nah, di sini juga ada beberapa skenario mulai dari pertama di sini ada registrasi, yang kedua adalah login, yang ketiga adalah pengajuan utang, yang keempat adalah verifikasi untuk si pengajuannya, yang kelima adalah verifikasi pembayarannya, yang keenam adalah untuk si pengelolaan barang itu sendiri. Selanjutnya yaitu registrasi. Nah, yang dimana untuk registrasinya itu sendiri, nah
pertama tuh menginputkan data dari si pelanggan, mulai dari prosesnya tuh masukkan nama lengkap, username, password, dan juga nomor HP. Lalu ngeklik tombol registrasi. Nah, selanjutnya itu validasi kelengkapan data. Nah, ini kalau misalnya datanya itu tidak lengkap, maka sistem itu bakal menampilkan data itu belum lengkap dan mengarahkannya kembali ke pengawal. Nah, jika lengkap, melanjutkan ke tahap validasi username. Nah, jika username-nya sudah digunakan, maka sistem bakal menampilkan bahwa username sudah digunakan dan mengarahkan pelanggan kembali ke input username. Tetapi, jika username tersedia, proses penyimpanan data pelanggan ke database itu akan dan akan langsung diproses. Dan juga setelah itu, sistem bakal menampilkan registrasi berhasil dan alur aktivitas ini selesai. Selanjutnya dia tuh ada OML ataupun yang login. Nah, untuk alurnya itu pelanggan dan penjual itu mulai aktivitas dengan memasukkan kredensial masing-masing. Nah, kredensial itu seperti username dan juga passwordnya itu sendiri. Selanjutnya yaitu sistemnya yaitu menerimakan input dan melakukan validasi kredensial. Nah, di sini jika tidak valid, sistem merespon bahwa kredensial error. Silakan input ulang kredensial ke pelanggan maupun ke si penjualnya itu sendiri. Tervalidasi, sistem akan menampilkan halaman utama ataupun dashboard sesuai dari hak akses pengguna masing-masing. Jika yang pelanggan akan menampilkan dashboard pelanggan dan jika penjual akan menampilkan dashboard penjualnya itu sendiri. Dan ya di sini ada activity diagram yaitu untuk ajukan utang. Nah, yang pertama adalah si pelanggan itu mulai dengan milih barang dan menentukan jumlah barang yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu sistem bakal ngecek ketersediaan stok di database-nya itu sendiri. Tapi jika stok tidak cukup ataupun tidak ada, sistem memberikan informasi tersebut ke pelanggan dan alurnya udah selesai. Nah, jika stoknya cukup, sistem melakukan perhitungan harga dari setiap barang yang dipilih. Pelanggan melakukan konfirmasi pengajuan belanja ataupun hutang tersebut. Sistem ini akan menyimpan data pengajuan dengan status awal pending, lalu mengirim notifikasi ke si penjual. Nah, penjual yaitu menerima notifikasi pengajuan baru. Selanjutnya di sini ada activity diagram untuk verifikasi pengajuan. Kalau ini yaitu si penjual mulai dengan melakukan review atau peninjauan terlebih dahulu terhadap pengajuan hutang yang masuk dari si pelanggannya itu sendiri. Nah, di sini jika ditolak, sistem akan memperbarui status menjadi ditolak dan mengirim notifikasi penolakan ke si pelanggannya itu sendiri. Kemudian menerima notifikasi ditolak. Tetapi jika disetujui, sistem memperbarui status pengajuan untuk memotong stok barang di gudang, menerbitkan nota hutang, dan juga menyimpan data hutang tersebut. Nah, pelanggan kemudian menerima notifikasi bahwa hutang disetujui beserta nota digitalnya. Nah, di sini ada verifikasi pembayarannya. Nah, jika pelanggan memilih transaksi hutang yang ingin dibayar ataupun diupload ke bukti pembayaran, nah, sistem akan menyimpan bukti data tersebut lalu mengirim notifikasi ke pihak penjual. Nah, penjual lalu melakukan review atau peninjauan terhadap bukti pembayaran yang dikirim. Jika ditolak, sistem mengirim notifikasi penolakan dan pelanggan menerima informasi bahwa pembayaran itu ditolak. Namun, jika diterima, sistem mengirim notifikasi sukses, mencatat riwayat pembayaran ke database, serta memperbarui atau update dari sisa hutang dari si pelanggan itu sendiri. Pelanggan kemudian menerima informasi bahwa pembayaran itu diterima. Selanjutnya di sini ada kelola barang. Nah, di mana kelola barang ini adalah si penjual dan untuk membuka menu si kelola barang. Nah, untuk yang nambah itu penjual dapat menyebutkan data barang baru. Sistem bakal menyimpan data barang baru, lalu sistem menimbulkan notifikasi sukses. Nah, untuk ubahnya itu sendiri, penjual melakukan edit barang, lalu sistem memperbaruinya ke database, yaitu selanjutnya itu sistem menampilkan notifikasi sukses. Nah, untuk hapus, penjual memilih barang yang ingin dihapus, lalu sistem akan mengajukan penghapusan di database itu sendiri, lalu sistem menampilkan notifikasi sukses. Selanjutnya di sini ada sequence diagram untuk login pelanggan dan di sini untuk alurnya yaitu si pelanggan itu memasukkan username juga password ke UI login, lalu UI login juga meneruskan kredensial tersebut ke objek ke sistem untuk divalidasi. Ya, fungsi validasi login dan juga sistem ini akan menjalankan perintah atau pemeriksaan data ke database yaitu
melalui pesan gitu, cek data pelanggan. Lalu dari database, tabel pelanggan gitu mengembalikan hasil dari untuk si penjalur, carian yaitu ke sistem. Lalu sistem melakukan pencocokan internal melalui fungsi validasi kredensial. Jika, proses validasi ini valid, yaitu sistem akan memberikan perintah untuk nampilin, dashboard pelanggan gitu ke, untuk objek itu si dashboard pelanggan. Lalu dashboard pelanggan ini mengirimkan pesan akses itu diberikan kepada pelanggannya itu sendiri. Namun, jika tidak valid, yaitu sistem akan mengirimkan instruksi untuk tampilkan pesan error ke UI login. Lalu UI login itu menampilkan pesan dan meminta pelanggan untuk melalui alur, yaitu untuk minta input ulang. Sebenarnya di sini sequence diagram login untuk penjual. Nah, untuk alurnya itu sendiri itu penjual melakukan username dan juga password. Nah, lalu UI login itu meneruskan kredensial tersebut ke sistem, lalu divalidasi ya fungsi itu validasi login. Lalu sistem dengan perintahnya itu pemeriksaan data ke database penjual, lalu melalui data penjual. Selanjutnya itu database penjual itu mengembalikan hasil dari pencariannya kembali ke sistem. Lalu sistem melakukan pencocokan internal yaitu melalui fungsi validasi kredensial. Jika proses ini valid, yaitu sistem akan mengirim perintah untuk menemukan dashboard penjual ke dashboard penjual. Dashboard penjual. Nah, selanjutnya itu dashboard penjual yaitu mengirimkan pesan akses diberikan kepada si penjual itu sendiri. Nah, jika tidak valid, yaitu sistem akan menentukan instruksi pesan error ke UI login. Lalu UI login yaitu menambahkan pesan dan meminta penjual melalui alur yaitu untuk minta input ulang. Nah, untuk sequence atau ajukan utang, yaitu tentang login itu pelanggan membeli produk dan menentukan jumlahnya. Nah, selanjutnya yaitu pada UI katalog itu meminta pemeriksaan ke sistem melalui cek ketersediaan stok. Selanjutnya itu sistem mengirimkan perintah atau query ke stok data barang ke database barang. Nah, habis itu database barang mengembalikan informasi data jumlah stok melalui pesan return data stok. Selanjutnya itu sistem proses data tersebut yaitu mengirim pesan tampilkan keranjang dan juga nominal ke si UI katalog. Nah, selanjutnya itu pelanggan memeriksa keranjang lalu melakukan konfirmasi pengajuan pada UI katalog. Lalu UI katalog itu meneruskan instruksinya ke sistem, ya pesan simpan data pengajuan. Lalu dari sistem memproses pembayaran penyimpanan ke data utama ke database pengajuan via pesan tambahkan pengajuan, tapi statusnya masih status pending. Lalu dari sistem ke database memberikan respon konfirmasi berupa sukses simpan pengajuan ke sistem package-nya. Yaitu selanjutnya sistem melanjutkan penyimpanan ke rincian produk ke database data pengajuan itu via pesan tambahkan detail barang. Selanjutnya yaitu database data pengajuannya memberikan respon konfirmasi berupa sukses untuk simpan detail sistem. Ini itu sistem mengirimkan respon akhir langsung ke pelanggan berupa perintah tambahkan notifikasi pengajuan berhasil. Nah, di sini ada sequence diagram untuk verifikasi pengajuan. Nah, untuk alurnya itu sendiri, penjual mengakses daftar permohonan melalui buka daftar pengajuan, ya, lalu UI verifikasi meminta data ke sistem melalui pesan memberikan data yang pending. Nah, lalu sistem melakukan pencarian database untuk pengajuan melalui pesan mencari barang dengan status pending. Lalu database pengajuan itu mengembalikan berkas data melalui pesan return daftar pengajuan ke sistem. Lalu sistem meneruskan data tersebut ke UI verifikasi. Nah, selanjutnya itu penjual melakukan pemeriksaan berkas yaitu melalui aksi review pengajuan tentang UI verifikasi. Nah, di UI verifikasi itu mengirimkan respon keputusan penjual ke sistem melalui pesan kirim ke keputusan disetujui atau ditolak. Jika ditolak, sistem memperoleh status database pengajuan via pesan update status ditolak. Lalu database pengajuan memberikan respon balik itu berupa status terupdate. Selanjutnya itu sistem mengirim perintah atau tampilan pengajuan ditolak ke UI verifikasi. Nah, jika disetujui, kita memperoleh status utama di database pengajuan. Lalu database pengajuan memberikan respon balik yaitu berupa status terupdate. Lalu selanjutnya ke sistem memotong kualitas barang di database barang. Selanjutnya itu database barang memberikan respon balik yaitu berupa stok terupdate-nya. Lalu dari sistemnya membuat rekaman wajib keuangan baru di database utang. Lalu di database utang memberikan respon balik yaitu berupa utang terdaftar.
Nah, selanjutnya itu sistem mengirimkan perintah untuk tampilan verifikasi ke sukses ke UI verifikasi. Selanjutnya di sini ada verifikasi pembayaran. Alurnya itu sendiri itu ada pelanggan memilih nota tagihan dan melakukan pilih utang dan juga upload bayar ke UI pembayaran. Lalu UI pembayarnya itu mengirimkan beras digitalnya tersebut ke sistem. Nah, lalu UI pembayarannya mengirimkan pesan konfirmasi terbukti terkirim ke penjual. Lalu untuk penjualnya itu memeriksa keaslian dokumen transfer melalui hasil review bukti pembayaran. Lalu UI pembayarannya itu mengirimkan instruksi untuk eksekusi ke sistem melalui pesan validasi pembayaran. Nah, sistem proses validasi ini ada dua. Jika ditolak, sistem akan memberikan sinyal penolakan ke UI pembayaran. Lalu UI pembayaran itu mengambil informasi notifikasi pembayaran ditolak ke pelanggan. Jika diterima, sistem ini memberikan sisa saldo tagihan ke database utang. Lalu dari database utang mengirim balik nominal tagihan melalui pesan return sisa utang. Lalu sistem HKS ini pendaftaran untuk mutasi transaksi baru ke database pembayaran. Lalu dari database pembayarnya itu mengirim balik respon berupa pesan pembayaran tercatat. Nah, dari sistem ini mengurangkan jumlah saldo tagihan serta memperbarui status ke database utang ya pesan update sisa utang dan status. Lalu database utang ini mengirim balik gitu ke respon berupa pesan data terupdate. Lalu dari sistem ini mengirimkan perintah dikirim notifikasi sukses ke UI pembayaran. Lalu dari UI pembayaran ini mengembalikan informasi akhir berupa notifikasi pembayaran diterima kepada si pelanggan itu sendiri. Nah, di sini ada sequence diagram untuk kelola barang itu sendiri. Nah, untuk alurnya itu sendiri itu penjualnya masuk ke pengaturan melalui bukan menu kelola barang. Lalu dari UI kelola barang minta daftar produk tip ke sistem melalui pesan barang minta daftar barang. Lalu sistem melakukan pencarian menyeluruh ke database barang melalui pesan untuk cari semua barang. Lalu database barang mengembalikan seluruh rekaman data melalui pesan return data barang. Selanjutnya yaitu sistem mereka itu meneruskan data tersebut ke UI kelola barang melalui pesan untuk tampilkan barang. Nah, di sini ada operasi koordinat sendiri, yaitu mulai dari tambah barang, ubah barang, dan juga hapus barang itu sendiri. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke kelas diagram. Nah, untuk kelas diagram ini sendiri yaitu untuk dari relasi dari pelanggan ke pengajuannya yaitu jadi misalnya yaitu pelanggan itu dapat melakukan banyak pengajuan atau bahkan tidak memiliki pengajuan sama sekali. Nah, sebaliknya, jika setiap satu baris data pengajuan wajib terikat pada satu yaitu pelanggannya itu sendiri. Nah, jika dari pengajuan ke detail pengajuannya itu sendiri, coba jajaran genjang atau kalau diamond itu pada kelas pengajuan itu menunjukkan hubungan agresi, artinya satu data pengajuan wajib memiliki minimal satu atau banyak item detail dari belanja itu sendiri. Intinya yaitu dari detail pengajuan ke barang, yaitu banyak banyak dari detail pengajuan hanya boleh merujuk pada tepat dari satu barang. Intinya yaitu ke pengajuan dan ke hutang. Untuk hubungan ini bersifat one to zero atau zero or one. Artinya satu pengajuan dari pelanggan bisa saja tidak menghasilkan hutang ataupun jika ditolak oleh penjualnya atau menghasilkan maksimal tepat satu catatan hutang itu pun jika disetujui. Nah, jika hutang ke pembayaran. Nah, itu menggunakan simbol Gracie Hollow Diamond yang artinya satu catatan hutang dapat dicicil melalui beberapa kali transaksi pembayaran atau bahkan belum ada pembayaran sama sekali. Nah, untuk barang ke penjualnya itu sendiri itu banyak produk ataupun barang yang ada di dalam aplikasi dikelola dan dimiliki oleh tepat satu orang yaitu si penjualnya itu sendiri. Kemudian kita akan masuk ke SPL-nya itu sendiri. Nah, untuk query SQL ini merupakan wujud implementasi fisik langsung dari perancang UML dan juga repeater. Nah, ketujuhnya itu telah dirancang pada kelas konvensi secara satu-satu menjadi 7 tabel database yang dimana atribut ini diterjemahkan menjadi kolom dengan tipe data yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Seperti desimal untuk menjaga presisi nominal uang dan juga teks menampung alamat yang panjang. Nah, garis relasi dan asosial objek pada kelas diagram diwujudkan secara teknik melalui constraint projection key untuk menjaga integritas relasi antar tabel. Selain itu, aturan bisnis dan juga alur logika yang telah digambarkan pada aktivitas diagram maupun dari sequence diimplementasikan menggunakan tipe data
Kata 6 yaitu untuk mengunci transisi status pengajuannya seperti pending, disetujui, ataupun ditolak. Nah, serta penerapan only link biasanya dia itu yang memastikan bahwa jika data ini dihapus, maka data antarnya berkaitan juga akan otomatis dihapus, sehingga menjadi kebersihan dan konsistensi database secara menyeluruh tanpa meninggalkan data yang tertinggal. Nah, di sini ada SQL untuk tabel barang itu sendiri. Nah, tabel ini definisi dijual toko dan setiap barang memiliki nama, harga, dan juga stok barang yang tersedia. Nah, di sini ada atributnya yaitu ada ID barang, yaitu di sini menggunakan intelijen, permaki, dan juga untuk auto increment. Nah, selanjutnya ada ID penjual yaitu menggunakan integer dan juga per jengki. Nah, ini nama barangnya, variabelnya itu ada nama barang. Nah, variabel karakternya itu maksimal untuk 100. Dan juga di sini not null yaitu yang artinya itu tidak boleh kosong. Selanjutnya ada harga menggunakan desimal dan juga tidak boleh kosong, dan stok di sini menggunakan integer yaitu di sini nggak boleh kosong, dan juga jika tidak ada sama sekali akan default menjadi nol. Nah, untuk penjelasannya di sini berjenki dengan delete cache, itu jika penjual dihapus, maka semua barang miliknya otomatis terhapus untuk mencegah data data yang tertinggal. Nah, selanjutnya yaitu desimal. Nah, digunakan untuk presisi nilai uang yang lebih akurat dan daripada float. Untuk nilai default, untuk defaultnya adalah stok otomatis bernilai 0 jika tidak diisi untuk mencegah nilai 0. Jadi sama sekali barang itu tidak 0, dan juga tidak boleh 0 ataupun tidak ada sama sekali. Nah, di sini ada SQL tabel barangnya. Di sini ada relasi tunggal dari penjual. Nah, seluruh dari dalam bersifat produk itu komunitas sesuai disebut dikunci mengarah ke ID penjual. Itu mempresentasikan kepemilikan tunggal dari toko kecilnya itu sendiri. Dan juga ini ada integritas referensial dari penggunaan ID penjual sebagai pengagenki diikat dengan on-the cassette. Jika data master penjual dihapus, maka seluruh miliknya otomatis terhapus agar database bersih dari data yang tertinggal. Dan selanjutnya itu akurasi nilai dan stok. Bahwa di kolom harga ini menggunakan tipe data desimal demi menjamin untuk presisi nilai dari mata uangnya itu sendiri. Serta kolom stok yang diberikan parameter default untuk menjaga nilai 0 kosong saat komoditas ini baru dibuat. Selanjutnya yaitu SQL untuk dapat detail pengajuan. Nah, di sini pada biasanya itu tabel ini menyimpan rincian barang dari setiap pengajuan. Nah, ini sebagai jembatan antara tabel pengajuan dan juga barang itu sendiri. Nah, di sini ada atribut pentingnya yaitu mulai dari ID detail menggunakan integer, prima key, dan juga auto increment. Dan di sisi selanjutnya ada ID pengajuan dengan integer yaitu project key, dan juga ada ID barang yaitu menggunakan ID integer yang project key, yaitu jumlah barang menggunakan integer dan not null yaitu tidak boleh kosong. Untuk subtotalnya itu menggunakan desimal dan juga tidak boleh potong untuk yang ini. Nah, ini kenapa dua project key dalam satu tabel? Nah, tabel ini kan memiliki dua project key yaitu ID pengajuan dan juga ID barang. Nah, yang berfungsi sebagai jembatan untuk relasi many to many antara pengajuan dan juga barang. Nah, untuk subtotal ini disimpan untuk secara eksplisit untuk menjaga data historis agar tidak berubah walau harga barang itu berubah. Di sini untuk DML-nya yaitu eh, murah murah yaitu relasi banyak many to many. Tabel ini bertindak sebagai untuk penghubung atau associative entity merelasikan data memecah hubungan many to many yang terjadi antara tabel pengajuan dan juga tabel barang. Dan sini ada garis asosiasi jembatan yaitu menggunakan dua project key yaitu ID pengajuan juga ID barang itu mengikat rincian ke kuantitas produk spesifik ke dalam satu nomor transaksi induk. Selanjutnya yaitu perlindungan data historis di kolom subtotal itu disimpan secara explicit dan juga statis. Langkah ini krusial dalam akuntansi sistem keuangan. Jadi jika masa mendatang, misalnya harganya barangnya pada tabel itu mengalami perubahan, maka nilai dari subtotal transaksi yang sudah selesai di tabel ini tidak akan berubah sehingga laporan keuangan akan tetap akurat. Jadi ada tabel utang. Nah, pada tabel utang ini itu untuk mencatat berbagai hutang itu pada pengajuan disetujui. Untuk atribut pentingnya itu di sini ada ID hutang, ID pengajuan, jatuh tempo, sisa hutang, dan juga status. Nah, untuk status ini ada yaitu
ada anomaly itu sendiri, yaitu membatasi status hanya memiliki 2 pilihan saja, yaitu untuk menjaga kesalahan input ataupun typo ini sendiri. Nah, untuk 2 pilihannya itu ada belum lunas dan juga lunas. Nah, untuk default yaitu belum lunas itu status otomatis yaitu belum lunas. Lalu tentang baru dibuat. Nah, pemisahan dari tabel pengajuan ini hanya pengajuan yang disetujui yang masuk ke tabel ini. Nah, ini adalah contohnya dari pusat rekap finansialnya. Ini tabel utama ini bisa jadi inti dari perancangan keuangan yang merupakan kewajiban finansial resmi dari si pelanggan itu sendiri. Serta rekod data dari tabel ini hanya akan diproduksi secara eksklusif jika status draftnya dan pengajuan pelanggannya telah disetujui oleh si pengajuannya itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu kampanye logika pelaporan akibat status dibatasi ketat menggunakan tipe data nol yaitu belum lunas dan juga lunas demi menghindari anomali kesalahan input ataupun typo data yang dapat merusak akurasi pelaporan dari sistem ini. Jadi di sini ada tabel dari pelanggannya itu sendiri. Nah, tabel pelanggan ini menyimpan data identitas yang mengajukan hutang. Nah, di sini ada seperti kredensial untuk login ke sistem itu sendiri, mulai dari ID pelanggan, nama, username, password, nomor HP, juga alamat. Nah, di sini ada yang baru yaitu unik, yang dimana unik ini yaitu ada di username. Nah, username ini mencegah duplikasi username, jadi setiap pelanggan itu harus unik, jadi tidak boleh ada yang sama di antara pelanggan-pelanggan yang lain gitu untuk username itu sendiri. Selanjutnya di sini ada tabel pelanggannya itu untuk DML-nya itu sebenarnya itu ada autentikasi. Tabel pelanggan ini menyimpan seluruh data identitas yang real serta kredensial autentikasi yang masuk bagi pihak pembeli ataupun pengajuan utang di dalam sistem itu sendiri. Dan di sini ada batas unik atau enkripsinya di kalau misalkan diproteksi constraint unik itu mencegah duplikasi akun dan juga password menggunakan tipe data variabel karakter untuk mengakomodasi penyimpanan hasil enskripsi data menjadi sistem. Nah, selanjutnya kita ada fleksibilitas data alamat. Kolam alamat digabungasi menggunakan tipe data teks bukan variabel karakter dikarenakan perubahan ini perlu penulisan alamat fisik akan bermutasi secara dinamis dan juga berpotensi sangat panjang. Selanjutnya di sini ada tabel pembayaran yaitu tabel ini tuh mencatat dari setiap pembayaran yang dilakukan oleh si pelanggannya itu sendiri. Nah, di sini ada atribut pentingnya itu mulai dari ID pembayaran, ID hutang, tanggal bayar, nominal, bukti bayar. Nah, untuk penjelasan selanjutnya di sini hanya ada projen key ke hutang yaitu untuk satu hutang itu bisa memiliki banyak pembayaran sekaligus. Kemudian ada variabel karakter yaitu untuk bukti bayar hanya menyimpan nama file dari pet yaitu bukan file biner atau format dari database itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu sini ada di ML-nya yaitu buat implementasi sistem cicilan tabel ini mutasi pelunasan terhadap yang dilakukan pelanggan melalui implementasi proyek ID hutang terbentuk karena hubungan relasi one to many. Artinya berat mata hutang sah dan memiliki banyak baris cicilan pembayaran. Jadi itu optimalisasi manajemen berkas yaitu atribut bukti bayar menggunakan tipe data variabel sesuai standar penggunaan database. Sistem tidak menyimpan file gambar secara biner. Nah, di dalam tabel menjelma hanya menyimpan string ataupun nama filenya pada lokasi file agar ukuran database tetap ringan. Selanjutnya di sini ada tabel pengajuan. Nah, tabel pengajuan ini adalah untuk yang pelanggannya itu masih di penunggu verifikasi dari si penjual itu sendiri. Nah, untuk status defaultnya di sini adalah pending. Nah, untuk atributnya di sini ada ID pengajuan, ID pelanggan, tanggal, nominal, total nominal, dan juga status. Yang untuk membatasi status hanya pending, disetujui, dan juga ditolak. Untuk defaultnya itu pending. Nah, untuk ini pemisahan dari data tabel hutang gitu, pengajuan yang ditolak tidak akan masuk ke data tabel hutang. Untuk YAML-nya yaitu untuk fungsi staging area yaitu tabel diimplementasikan sebagai tempat penampungan draft transaksi sementara. Tapi permohonan yang dikirim pelanggan menunggu proses verifikasi dari penjual. Otomatisasi aturan bisnis yaitu menggunakan tipe data enum dengan status default yaitu pending. Ini memastikan seluruh query permohonan baru dari pelanggan otomatis terkunci dalam status pending sebelum divalidasi oleh penjualnya itu sendiri. Nilai agregat keuangan. Nah, nilai dari
total nominal merupakan representasi agregat hasil akumulasi perhitungan dari data anak di tabel detail pengajuan. Selanjutnya di sini ada tabel dari penjual. Nah, tabel ini untuk menyimpan data si penjual atau si pemilik tokonya di sini untuk mengelola sistem itu sendiri. Nah, di sini ada atributnya yaitu mulai dari ID penjual, nama, username, dan juga password. Di sini ada penjelasan unik, yaitu username harus mencegah duplikasi username beragam penjualnya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada variabel karakter untuk password untuk hasil grab. Nah, selanjutnya itu tabel unik. Tabel ini harus dibuat pertama kali karena dipresiensi oleh tabel barang. Nah, di sini ada tabel oleh penjualnya, yaitu untuk hierarki variabel itu dia sebagai identitas utama untuk menyebar data identitas pemilik toko ataupun cermin sistemnya itu sendiri dalam arsitektur database. Dan tabel ini harus diisi paling pertama karena menjadi induk atau parent table yang bagi tabel barang. Ini itu keamanan akun. Penerapan batasan unik pada kolom username berfungsi mutlak untuk menghindari adanya duplikasi nama pengguna. Selanjutnya itu alokasi password. Kolom password dikonfigurasi menggunakan tipe variabel karakter untuk mengamankan penyimpanan hasil enkripsi kata sandi juga sistem. Nah, di sini ada kesimpulannya, sistem informasi manajemen utang ini telah berhasil menyelesaikan dengan terstruktur yang pemodal menggunakan repeater, pemodelan dan juga menggunakan UML serta implementasinya ke database menggunakan SQL. Nah, repeater ini mengembangkan algoritma secara keseluruhan mulai dari login, pengajuan utang, verifikasi pembayaran, hingga pelaporan dengan jelas menunjukkan peran pelanggan dan juga penjual penanganan kondisi error. Use case diagram ini menjelaskan hak akses kedua aktor secara tegas. Activity diagram dan juga segmen diagram merinci ke alur-alurnya dan interaksi antar komponen secara kronologis. Sedangkan kelas diagram ini menjadi fondasi struktur database dengan 7 entitas yang saling berrelasi. Implementasi database menggunakan MySQL dengan 7 tabel saling terhubung melalui projection key. Harapan konsisten seperti primary key, unique, enum, dan undefined asset. Menjaga integritas seluruh komponen perancangan ini 100% saling sinkron dan membentuk satu kesatuan sistem yang butuh habis dan siap diimplementasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.